Akhirnya kasus Viral Blast, pelaku dihukum 12 tahun penjara dan kemudian semua aset yang disita dikembalikan ke korban. Wah, akhirnya teman-teman, pertama kali dalam sejarah ada kasus investasi bodong di mana uang balik ke korban. Nah, seperti apa kronologisnya dan putusannya bagaimana? Silakan Anda saksikan video berikut ini. Usaha dengan kartu kredit. Join Credit Card Revolution. Halo Strisma, ketemu bersama saya Roy Sakti, pakar kartu kredit, dan dengan bakia hijau ini ya. Artinya ada sesuatu yang penting, yaitu kasus robot trading, yaitu Viral Blast teman-teman ya. Nah, kalau mungkin Anda lupa dengan kasus Viral Blast ini adalah salah satu robot trading yang mensponsorin berbagai macam klub di Liga 1 sepak bola kita. Ini pertama kali scam ya. Jadi ceritanya teman-teman, kalau saya cerita lebih awal, dari pertama kali pemilihnya 4 orang ya, dan kemudian yang terjadi adalah salah satunya yaitu Putra Wibowo ini kabur dan melakukan whistleblower, di mana dia membongkar semua keburukan dari robot trading Viral Blast ini. Ternyata chartnya nggak ada, manipulatif, kemudian uangnya itu skema ponzi, dan akhirnya mengakibatkan ketiga orang, Mingus Umboh, Sainal, ya inilah pokoknya 3 orang ini ya, ini ketangkap dan kemudian disidangkan. Nah, di dalam persidangan ya, artinya kasus robot trading Viral Blast ini menarik untuk dicermatin. Kenapa? Karena korbannya solid ya. Ada beberapa paguyuban, dan kemudian salah satu paguyuban yang terbesar yaitu KVBB itu merapat ke saya, kemudian dia minta bantuan saya untuk memberi nasihat lah, dan kemudian melakukan video-video rilis ya. Dan komunikasi kita baik teman-teman, komunikasi kita baik. Dan saya salut, mereka kompak ya. Bahkan ketika saya ngomong, "Mas, tolong ke Malang ya." Jadi gini, saya kan tinggalnya di Malang nih ya kan. Jadi kadang-kadang saya ngomong, "Mas, saya butuh podcast, saya butuh informasi ke Malang." Dia datang ke Malang, satu grup tuh, ya kan. Nah, kemudian, "Mas, kasusnya harus diginikan." Nurut gitu loh. Jadi saya karena orangnya ramah dan juga kooperatif ya saya dengan senang dan sukarela untuk membantu. Nah, kemudian sebenarnya ada beberapa keanehan-keanehan, tapi sebenarnya ya ini ya. Jadi keanehan pertama adalah ketika proses P21 selesai. P21 gini, jadi kan kamu lapor ke Bareskrim, ya kan, ke polisi. Nah, ketika P21 selesai, kemudian kan dilimpahkan ke kejaksaan. Sebenarnya ada satu keanehan yang sebenarnya mau dibahas, itu jadi gimana, jadi pertanyaan, yaitu adalah apa? Tentang aset sitaan. Di mana aset sitaan itu dilaporkan, pernah dipublish sekian ratus miliar, hampir 100 miliar. Tapi ternyata ketika disetorkan terjadi penyusutan. Nah, kita tidak tahu apa yang terjadi, dan ya tahu sama tahu lah teman-teman lah, gak usah anu lah. Tapi akhirnya ya sudah jalan, dan kemudian persidangan. Nah, persidangan saya ngikutin beberapa kali, dan ini sampai persidangan ke-23 teman-teman. Jadi persidangan sampai ke-23 ya. Jadi di persidangan itu tuntutan awalnya adalah 15 tahun penjara ya, 15 tahun penjara, dan aset dikembalikan ke korban lewat paguyuban. Jadi korban yang terdaftar di paguyuban, teman-teman. Dan paguyuban pun harus untuk menjadi korban juga harus nanti diseleksi lagi di LPSK. Jadi untuk mendapatkan namanya hak restitusi. Nah, yang menarik adalah dalam sejarah hukum di Indonesia ini belum pernah ada kisahnya kasus yang skema ponzi yang besar begini, di mana uang itu kembali ke korban. Itu belum pernah ada kasus. Bahkan kasus yang lalu-lalu seperti kasus First Travel yang selalu menjadi rujukan orang adalah akhirnya hasil sitaan disita negara ya. Inilah yang membuat iklim pelaporan tentang investasi bodong itu agak males. Ketika seorang korban saya suruh untuk lapor ya kan, apakah ketika lapor uang saya kembali? Ya nggak ada yang tahu, saya juga bukan polisi. Dan ketika polisi pun apakah dia bisa menentukan? Nggak bisa kan, semua kendali di tangan hakim toh. Karena kan dari polisi itu cuma melengkapi berkas, setelah itu dioper ke pengadilan, ya kan, kejaksaan, nanti kemudian disidangkan. Nah, dan semua di tangan hakim. Nah, tapi ini menarik, kasus ini menarik karena apa?
ada peraturan yang baru muncul di tahun 2022 di mana para korban dari investasi bodong ini bisa mendapatkan uangnya kembali, ya. Nah, tapi harus dari korban TPPU. TPPU itu tindak pidana pencucian uang. Nah, jadi kalau untuk Anda sebagai korban investasi bodong ini, jadi pelaku itu harus didakwa dan diputuskan bersalah di TPPU-nya. Nah, kalau cuma sekedar 378 penipuannya aja, ya nggak bisa, itu akan disita negara, teman-teman, ya. Tapi walaupun TPPU terbukti, kadang-kadang kayak kasus Indra Kents kemarin tetap disita negara, tapi kita masih banding, ya. Nah, singkat cerita teman-teman, tuntutan 15 tahun penjara kan kemudian ketika pledoi, ya, si terdakwa merasa dirinya tidak bersalah. Bahkan polisi yang memperkarakan dia mau diperkarakan balik. Kemudian korban mau diperkarakan balik. Wah, itu kalau katanya orang Jawa ini mokong, ya kan? Nah, dan kemudian akhirnya terjadi putusan. Nah, putusannya seperti ini. Satu, menyatakan terdakwa Rizky Wibowo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan penipuan dan pemufakatan jahat dalam tindak pidana pencucian uang. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda 10 miliar rupiah. Kemudian untuk terdakwa Zainal Huda, mengadili satu, menyatakan terdakwa Zainal Huda Purnama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan penipuan dan pemufakatan jahat dalam tindak pidana pencucian uang. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda 10 miliar rupiah dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun. Untuk terdakwa Minggu Sumber, mengadili satu, menyatakan terdakwa Minggu Sumber telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan penipuan dan pemufakatan jahat dalam tindak pidana pencucian uang. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda 10 miliar rupiah dengan ketentuan denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah diberikan terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5, menetapkan barang bukti berupa angka 1 rangkap atau pendirian persero terbatas PT Trust Global Karya nomor 7 tanggal 15 Mei 2020 dibuat di notaris Setia SMKN sampai dengan angka 308 tetap terlampir dalam berkas perkara. Nomor 309 uang tunai sebesar 1.850 US dollar pecahan $1.000 Singapura sampai dengan angka 379 diserahkan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban untuk dibagikan secara proporsional pada 9 membantu peraturan untuk biaya perkara sejumlah Rp5.000. Demikian itu dalam rapat bersama pada Senin 5 Desember 2020. Nah, oke ya, dilihat ya. Jadi putusannya adalah masing-masing pelaku kena 12 tahun penjara dan kemudian denda senilai 10 miliar atau subsidiar 1 tahun dan kemudian hasil sitaan total kalau nggak salah itu sekitar 40 miliaran ya kalau nggak salah ya. Itu akan dikembalikan ke korban yang bergabung di paguyuban. Kalau nggak salah ada 3 paguyuban yang dari Jawa 1, dari Sulawesi 1, dari Medan. Kalau nggak salah ya, saya nggak tahu teman-teman ya. Nah, pertanyaannya ya adalah ini masih belum final karena kemungkinan pelaku bisa banding ya. Tapi ini sudah membuat diri kita lega ya, lega.
Dan pertanyaannya, Pak, kalau saya korban tapi tidak pernah ngelapor bagaimana? Ini banyak nih. Karena ketika saya publish di Instagram, kemudian tiba-tiba banyak yang datang ke saya, Pak, saya juga korban Viral Blast, Pak. Bagaimana saya ngeklaim uang saya kembali? Sudah terlambat, kawan-kawan, ya. Kemana aja Anda ketika si paguyuban ini berurusan dengan Bareskrim, kemudian dimintai keterangan, kemudian persidangan selama 22 kali persidangan, ya kan, dan setiap sidang itu selalu ada masa bayaran, pokoknya perang lah ya. Kemana aja Anda gitu loh. Jangan setelah sukses kemudian tanya gimana hak saya, ya nggak bisa. Karena yang diputuskan oleh hakim adalah uang dikembalikan ke korban yang sudah terdaftar di LPSK dan sudah diakui sebagai korban. Kalau Anda korban tapi tidak pernah terdaftar sebagai korban, ya Anda cuma mendapatkan keadilan bahwa pelaku sudah divonis sesuai dengan kesalahannya. Tapi kalau untuk uang kembali ya telat. Dan ini bisa menjadi pelajaran buat kasus robot trading yang kedepannya. Jadilah korban yang cerdas, ya. Anda sudah kena tipu dengan duduk diam dapat duit, tapi jangan berharap kemudian duduk diam uang kembali. Semua perlu effort, ya. Anda lihat para korban dari Viral Blast yang tergabung di paguyuban itu kan setiap minggu setia hadir, kemudian melakukan pressure, demo, apa segala untuk mendapatkan haknya kembali yang walaupun itu tidak pasti kembali, tapi mereka tetap berkorban waktu, keadaan, apa segala. Sedang kalau Anda cuma mau duduk diam dapat duit dan uang kembali, ya kelihatannya Anda berada di dimensi yang lain ya. Oke, sekian, semoga bermanfaat teman-teman, sukses selalu.